Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Kang Yadi dalam channel Kang Yadi Mengaji. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan bagi kawan-kawan yang belum bergabung, monggo silahkan untuk bergabung dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan apabila sekiranya dianggap sangat bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman atau saudara yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah? Masih banyak yang belum paham tentang masalah idgham katanya. Idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah, bila gunnah. Sebenarnya idgham ma'al gunnah atau bi gunnah masih itu juga ya. Ma'al gunnah atau bi gunnah masih itu juga. Namun sebelum kita memahami yang lainnya, yang terlebih dahulu harus kita pahami adalah dan harus kita hafal adalah huruf-huruf dari idgham tersebut. Idhar ada 6, idgham ada 6, iqlab ada 1, ikhfa ada 15. Huruf idgham yang 6 apa saja? Yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Yarmaluna. Ya, kalau perlu dicatat gitu, dicatat. Jadi begitu kita sedang mengaji Al-Quran, ada nun sukun atau tanwin. Nah, di situ kita nun sukun, nun mati. Kita lihat huruf yang di depannya. Nah, pentingnya kita harus hafal dari huruf idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Itu seperti itu. Jadi untuk membedakan cara membacanya itu, kalau kedepannya huruf idhar, ya berarti dibacanya jelas nun sukunnya atau tanwinnya. Kalau setelah kedepannya ada salah satu huruf idgham, ya berarti cara membacanya langsung dimasukkan ke huruf tersebut gitu. Nah, kalau setelah nun sukun atau tanwin kedepannya ada ba, ya berarti harus digantikan ke mim, sebab iqlab itu digantikan ke mim gitu. Kalau setelah nun sukun atau tanwin kedepannya ini huruf idhar bukan, huruf idgham bukan, iqlab bukan, nah berarti selebihnya dari yang tadi idhar, idgham, iqlab, nah pasti ini masuk ke kategori huruf ikhfa. Nah, kita cara membacanya ikhfa, disamarkan si bunyi nun sukun atau tanwinnya. Jadi begitu. Agar kita mempermudah cara membacanya, yaitu hafalkan huruf-huruf dari setiap idhar, idgham, iqlab, ikhfa-nya. Nah, gitu. Huruf idhar apa saja mesti hafal gitu. Yaitu lu, khin, hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kho. Nah, dikumpulkan dalam kalimat lu, khin. Kedua idgham ada 6. Nah, kita tulis juga gitu, dipisahkan. Ya, ro, mim, lam, waw, nun.
dikumpulkan dalam sebuah kalimat yarmaluna. Begitu juga iklab dan ikhfa. Jadi kita yang pertama kita harus dihafal gitu sampai di luar kepala lah gitu, yaitu itu huruf-hurufnya gitu. Jadi supaya mempermudah kita ketika membacanya. Jangan sampai ketika nun sukun ke depannya huruf idgham, kita malah membaca idhar. Ada setelah tanwin ke depannya huruf idhar malah dibaca ikhfa. Nah, jangan sampai keliru seperti itu. Nah, kalau kita keliru seperti itu tanpa mau terus memperbaiki dan terus belajar gitu, berdiam pada kesalahan, tidak mau memperbaiki, maka ketika membaca Al-Quran bukan mendapat pahala, bukan mendapat ganjaran, justru malah mendapat siksa. Banyak di neraka, kelak yang di neraka banyak gitu. Bukan istilahnya nggak pernah baca Quran, rajin baca Quran, namun baca Qurannya tidak mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu gitu. Jadi istilahnya membaca Al-Qur'annya gak pakai ilmu, jadi tetap aja malah disiksa. Jadi mesti kita harus belajar sehingga kita bisa memperbaiki dalam bacaan Al-Quran kita. Nah gitu. Jadi poin yang pertama, harus hafal dulu huruf dari idhar, huruf-huruf dari idgham, huruf-huruf dari iklab, dan huruf-huruf dari ikhfa. Nah, sekarang yang bertanya yaitu bagaimana idgham gitu. Idgham. Nah, idgham itu terbagi dua bagian. Ya. Ingat yang tadi yarmaluna. Nah, itu idgham terbagi dua bagian. Kinnaha kismani kismu yurgoma fihi bigunnatin fiyan mu'lima. Wasani idghamun bil ghairi gunnah fil lami warasuma karrironna. Idgham terbagi dua bagian, yaitu yang pertama idgham ma'al gunnah atau idgham bigunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu bedanya ma'al gunnah sama bila gunnah? Ya jelas bedanya sangat mencolok, yaitu kalau idgham ma'al gunnah memakai gunnah atau disertai gunnah gitu. Apa itu gunnah? Gunnah itu dengung gitu. Dengung ya. Jadi cara membacanya agak ditarik ke hidung. Yang istilahnya kata orang Sunda itu ngirung gitu. Jadi rada ngirung gitu. Nah, contoh nun sukun bertemu dengan huruf idgham bigunnah, yaitu 4 ya, nun, mim, waw, yan, mu. Nah, gitu. Jadi ketika kita ada nun sukun nih, nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham, ya harus hafal gitu. Makanya harus hafal huruf-huruf idgham itu apa saja. Nah gitu. Bagaimana cara membacanya? Nah, berarti cara membacanya idgham bigunnah itu harus pakai dengung gitu. Man yaqulu, pakai dengung, dimasukkan dari makhraj nun ke huruf iya gitu yang ada di depannya dengan disertai dengung selama 2 harkat, menjadi may yaqulu. Nah, ya, dimasukkan dari nun sukunnya atau tanwinnya ke huruf idgham ma'al gunnah dengan disertai dengung. Nah, agak ditarik ke hidung. May yaqulu
yaqulu. Nah, seperti itu. Yang kedua idgham bila gunah. Nah, dari katanya saja bila, la kan tidak gunah, tidak memakai gunah, dengung gitu. Jadi dari makhraj nun sukun atau tanwinnya langsung saja dibacakan ke huruf idgham bila gunah. Nah, hurufnya ada berapa? Ada 2 gitu. 4 masuk ke idgham ma'al gunah, 2 masuk ke bila gunah, yaitu lam dan ro. Nah, gitu. Jadi itu mah tidak memakai dengung gitu, henteu ngirung gitu. Min rabbihim dibaca mir rabbihim gitu. Enggak boleh baca mir rabb. Nah, salah. Enggak pakai dengung, enggak pakai ke hidung, enggak. Langsung aja mir rabbihim gitu. Mir rabbihim ya. Langsung dimasukkan ke huruf idgham bila gunahnya tanpa memakai dengung gitu. Nah, jadi ada pertanyaan ke saya gitu dari teman, apa sih bedanya idgham ma'al gunah sama bila gunah? Ya bedanya yaitu di situ. Kalau idgham ma'al gunah memakai dengung, rada ngirung gitu, karena irung panjang 2 harkat gitu. Kalau idgham bila gunah dimasukkan begitu saja tanpa memakai dengung. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Mudah-mudahan kita selalu mau belajar ya. Untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri juga. Ya, kalau kita bisa kan ya insya Allah gitu. Insya Allah menunjang pada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita udah paham, ya udah bisa, ya mudah-mudahan salatnya kita, bacanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.